Terima kasih Afla Nadia dan senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas berbagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Di studio pagi ini sudah hadir Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia Bung Arif Ramdan. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bung Dosi. Apa kabar pagi ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Polemik terkait dengan perombakan kabinet yang beberapa bulan yang lalu sudah dirombak, hari ini masih tetap hangat diperbincangkan dan kita juga masih menjadikan ini salah satu mewarnai Harian Serambi Indonesia di halaman depan dalam beberapa hari terakhir. Apa yang kemudian kita anggap ini masih sangat penting, Bung Arif? Ya, pertama ini memang isu bergulir ya, terus diikuti karena juga sampai hari ini keputusan gubernur itu masih menjadi pro kontra. Beberapa kepala dinas yang dimutasi, dinonjobkan juga masih melakukan perlawanan dalam tanda petik ya. Kalau kita kemarin beritakan gubernur juga memberikan surat teguran untuk mereka segera mengembalikan aset sampai tanggal 28 kemarin. Kemudian juga kemarin juga kita beritakan beberapa kepala SKPA takut mencairkan dana itu. Nah, hari ini kita turunkan pertemuan DPR ya, bukan pertemuan, DPR meminta Mendagri bersikap tegas atas persoalan yang sedang terjadi di Aceh, dalam pemerintahan Aceh. Bahkan DPR meminta Mendagri menonaktifkan gubernur. Yang luar biasa. Kayak bola salju bergelinding lagi semakin besar. Itu Bung Dosi. Oke, ini kan seperti kekhawatiran kita, ini akan sangat mengganggu pelayanan publik tentunya dengan tidak beraninya ditandatangani cek untuk pencairan dana seperti honor para guru dan segala macam. Ini kan sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu. Sampai saat ini bagaimana pantauan kita di lapangan juga terkait dengan hal ini? Ya, kemarin kita beritakan dari Kasatpol PP sendiri mengatakan mereka agak ketakutan, tapi hari ini kita turunkan juga berita ada klarifikasi perkembangan baru bahwa beberapa dinas malah sudah ada yang sudah ada yang mencairkan untuk beberapa pembayaran untuk tenaga kerja di lingkungan mereka. Tapi yang menarik itu tadi, jadi persoalan ini kemudian menjadi persoalan yang sering bolak-balik Aceh Jakarta gitu. Gubernur sendiri bolak-balik ke Jakarta untuk melakukan lobby-lobby politik tentu ya. Di pihak lain juga DPRA juga melakukan hal seperti itu. Hal yang sama. Masalahnya ini kan ada yang digantung. Yang digantung adalah pejabat-pejabat baru digantung posisinya, juga pejabat-pejabat lama juga digantung juga posisinya. Masihkah kemudian kita menunggu keputusan pasti dari Mendagri sendiri atau seperti apa sebenarnya? Ya sudah barang tentu itu yang kita tunggu nanti karena kan kejelasannya ada di Mendagri nanti. Walaupun kemudian saya yakin juga akan dikembalikan lagi, kita kan punya UPA itu. Selalu seperti itu. Itu Bung Dosi, polemik pasca mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Gubernur Jaini Abdullah di masa akhir jabatannya seperti itu. Gak lama lagi ya, tapi warnanya cukup banyak cukup banyak dan kena ke semua lini gitu kan. Jadi ini bikin kisruh juga di Aceh. Informasi lain kita juga hadirkan Nova Masura ini masih hangat ya. Pelaku investasi bodong yang bisa mengolah uang dalam jumlah miliaran, itu 8 miliar ya. Kalau tidak salah tadi juga kemarin dalam satu sidangnya divonis 6 tahun penjara. Tapi Nova sendiri akan membuka ada babak baru lagi. Ada babak baru lagi membuka persoalan ini, membuka kasus yang menimpanya. Setelah turun vonis itu, dia akan beberkan siapa-siapa aja sih orang yang berlaku di belakang itu juga yang meraup keuntungan di balik itu. Dan untuk informasi ini juga bisa dilihat tayangannya di Serambi On TV. Sebentuk bukan ancaman ya, ancaman boleh ya? Iya. Kata dia akan karena bongkar dia menyampaikan semua. langsung ya, saya sempat juga melihat di dia menyampaikan langsung. Karena dia merasa bukan hanya dia saja, itu ada beberapa orang yang menikmati hasil. Dia merasa bahwa bukan kesalahan sendiri gitu bukan maksudnya? Kesalahan sendiri, investasinya itu juga dinikmati oleh beberapa orang seperti itu, pengakuan dia. Terkait dengan vonis ini, apakah kemudian juga disebutkan dia juga harus membayar uang yang lain atau seperti apa? Iya, dia harus mengganti kerugian juga. Ya, itu sudah jelas ya, yang 6 tahun itu juga kerugian beberapa miliar yang harus dia kembalikan seperti itu. Tapi yang unik itu tadi, dia akan buka. Nah, ketika dia akan buka siapa aja di belakang itu, tentu hari ini banyak orang yang
ketar-ketir ya. ketar-ketir. Nah, kan beberapa kali juga Iya. ada yang menyampaikan ya fakta di pengadilan, kemudian menyebutkan beberapa nama, kemudian juga ada yang mengklarifikasi nama tersebut ya. Ya, terkait ya dengan tentu hal ini persidangan kan belum terakhir ya, belum inkrah. Jadi Nova akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan kasus yang menimpanya tentu dengan penasihat hukum yang bersangkutan seperti dengan itu. jumlah yang dengan jumlah uang yang kemudian dimainkan dalam tanda kutip oleh Nova Mastura ini sendiri, apakah kemudian juga tergambar terbesit kira-kira ada aktor lain juga yang akan kalau dihukum? pengakuan Nova sendiri ya seperti itu, karena dia merasa bukan hanya dia saja yang menikmati, ada beberapa orang yang mungkin versi dia sudah mendapatkan hasilnya, kemudian dia dan membebankan kesalahan mutlak pada Nova. Tapi dia dijerat dengan undang-undang IT ya, menyampaikan pesan berantai tentang investasi bodong. Satu hal lagi, apa yang sudah dilakukan Nova itu menurut beberapa kalangan sudah mengganggu iklim investasi di Aceh. Jadi orang kemudian takut untuk berinvestasi. Efeknya sebesar itu ya? Seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, dengan dihukumnya Nova ini sendiri mudah-mudahan juga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa berinvestasi. Artinya masyarakat juga harus lebih jeli mana sih investasi yang benar-benar ya informasi yang dijamin legalitasnya segala macam, sehingga juga tidak dirugikan. Oke, informasi lain apa saja yang kemudian mewarnai juga Harian Serambi Indonesia besok hari? Yang paling menarik itu tadi masih polemik gubernur, kemudian juga ada tanggapan dari gubernur, kemudian Nova juga masih di dalam, kita juga turunkan berita-berita seputar Aceh dan beberapa daerah yang ekses banjir di Aceh Utara. Kemudian kita musim hujan ya, di beberapa daerah yang rawan banjir juga. Untuk hari ini juga masih kita pantau tetap. Oke, baik, Bung Arif Ramdan, terima kasih atas bincang-bincangnya juga di Serambi Topik hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Dapatkan berbagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa juga kunjungi kami di www.serambinews.com, dan tayangan terkait dengan Nova Mastura tadi pun bisa Anda saksikan di Serambi On TV. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.